dikasihi Tuhan, aku suka mengabarkan, mengabarkan kata-kata cerita lama. Ya, memang ini cerita lama. Cerita tentang Yesus Kristus. Bagi kita hari ini sudah 2000 tahun yang lalu cerita ini. Ya, dan jelas ini sudah sangat lama. Tetapi ini adalah hal yang menjadi kesukaan kita untuk senantiasa menceritakan, mengabarkan tentang cerita ini, kisah tentang Yesus Kristus. Oke, baik teman yang dikasihi Tuhan, Anda menikmati puji-pujian yang kita nyanyikan? Ya, puji Tuhan. Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Ya, puji Tuhan, baik. Itu saya sangat bersuka cita dan senang melihat jemaat semuanya yang hadir dalam keadaan sehat. Dan saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang kehendak Tuhan, kehendak Allah. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih karunia-Mu, terlebih untuk keselamatan jiwa kami yang Tuhan anugerahkan secara cuma-cuma. Dan bahkan kami sungguh bersyukur juga kesehatan, kekuatan yang boleh kami nikmati hingga saat ini, dan kesempatan di mana kami juga boleh berkumpul. Kami boleh menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian. Dan saat ini juga kami boleh diperkenan untuk mencari kehendak Tuhan lewat penyampaian firman-Mu. Tolong kami, berkati kami, dan hikmat pengertian agar kami bisa semakin memahami, mengerti tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat tentang kehendak Tuhan, kehendak Allah. Kehendak Allah. Kaitan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus. Kalau jemaat sudah temukan, kita baca Yakobus pasal pertama ayat yang ke-22. Yakobus pasal pertama ayat 22. Kita baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, kalau sudah jemaat temukan, kita baca bersama-sama. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-22. Hitungan ketiga kita mulai 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, sejak sana, saudara yang dikasihi Tuhan, mengetahui kehendak Allah, mengetahui kehendak Allah. Ini hal yang sangat penting bagi kehidupan anak-anak Tuhan, terlebih bahkan sangat penting bagi semua orang. Semua orang yang hidup di dunia ini adalah hal yang sangat penting bagi mereka, bagi umat manusia untuk bisa mengetahui kehendak Allah. Kehendak Allah. Nah, terlebih ini akan menjadi sangat penting bagi kita orang yang sudah diselamatkan. Amin. Wah. Mengetahui kehendak Allah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak pendengar firman Tuhan. Ada banyak, jelas banyak. Pendengar firman itu ada banyak. Kalau kita hari ini, orang yang datang dengar khotbah banyak, orang yang pergi ke KR ya katanya banyak, orang yang nonton mungkin penyampaian firman Tuhan lewat YouTube lah, lewat Facebook lah sekarang, lewat banyak media sosial yang bisa menjadi akses bagi orang-orang yang bisa mendengarkan pemaparan firman Tuhan. Banyak.
banyak. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada pendengar biasa, ada pendengar terhormat, ada pendengar yang tertarik, ada pendengar yang apa yang mereka dengarkan akhirnya mengubah hidup mereka. Ada pendengar yang tidak diubah hidupnya lewat apa yang mereka dengar. Pokoknya macam-macam. Pendengar itu banyak. Ada banyak pendengar firman. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak pendengar firman Tuhan, tetapi sedikit orang yang mencari kehendak Tuhan, tahu tentang kehendak Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan Alkitab kepada kita, Tuhan memberikan firman-Nya secara tertulis kepada kita, supaya sebenarnya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita bisa mendapatkan kehendak Tuhan. Kita bisa mendapatkan kehendak Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saya katakan, ada banyak orang yang mendengar, tetapi tidak semua orang, tidak banyak orang yang tahu kehendak Tuhan. Mengapa? Ya karena hanya sebagian orang yang betul-betul menjadikan firman Tuhan itu, kalau firman Tuhan dalam Alkitab dan kita masuk katakan menjadikan firman Tuhan sebagai pelita ya, dalam hidupnya, pelita dalam Mazmur pasal 19 misalnya 119, dan menjadikan firman Tuhan yang dia dengar itu, yang dia baca misalnya, dia dapatkan itu sebagai pemimpin dia dalam dia menjalani hidup. Ya, kita baca dalam kitab Amsal ya kan. Ya, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Nah, jika engkau berbaring, katanya engkau akan dijaganya. Jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu ada banyak pendengar sekali lagi, tapi sedikit yang mengerti kehendak Tuhan. Nah, sehingga ini banyak pendengar ini tidak menjamin bahwa ternyata ada banyak orang yang tahu tentang kehendak Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yakobus di sini sampaikan ayat 22-nya. Pasal pertama. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ada banyak pendengar, tidak banyak yang mengerti kehendak Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan sampaikan, ada banyak orang yang sebenarnya mendengarkan ini, dan tidak banyak yang mencari kehendak Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan. Berarti ini memberitahukan ada banyak orang yang hanya menjadi orang yang menipu dirinya sendiri. Menipu dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Alkitab berkata bahwa jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Mereka yang menolak untuk menjadi pelaku firman adalah mereka yang menipu diri sendiri. Ya. Mereka yang tidak mau tahu tentang kehendak Tuhan, mereka yang tidak tahu tentang kehendak Tuhan adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Ya kan dia sudah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang dia dengar, kalau diaplikasikan, dia adalah orang yang menuruti dan tidak menipu dirinya.
Seharusnya, ternyata yang benar begini ya, saya harusnya bikin begini. Tapi karena dia tidak lakukan, dia sudah tahu yang benar, tidak lakukan berarti dia menipu dirinya sendiri. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa heran tentang hal ini, karena ini adalah hal yang umum. Hal yang umum. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang umum bukan hanya di luar kekristenan. Ini bahkan menjadi hal yang umum bagi orang yang ada di dalam gereja. Hal yang umum. Anda sudah dengar berapa kali orang yang khotbah misalnya, atau Anda pernah melihat orang sudah berapa kali dia dengar tentang jangan mabuk, tentang ini, jangan itu, ya kan? Ya. Kamu perlu bertobat dengan ini. Tapi kita lihat hidupnya, nah, berubah. Dia tiap minggu di gereja, ya kan? Tiap ada persekutuan misalnya, kita tahu orang itu ada, gitu. Tapi hidupnya tidak berubah. Wow. Dia adalah orang yang masuk dalam kategori orang yang menipu diri sendiri. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang demikian adalah orang yang tidak bisa mengetahui kehendak Allah. Mereka adalah orang yang tidak mau tahu dan tidak bisa tahu tentang kehendak Allah dalam hidup mereka. Dan saudara, itu sebabnya mereka tidak bisa melihat bahwa mereka sebenarnya sedang masuk dalam jerat iblis. Orang yang hanya mendengarkan tapi tidak melakukan adalah orang yang menipu diri sendiri, dan mereka adalah orang yang tidak bisa tahu tentang kehendak Allah. Kenapa? Karena mereka sedang dalam jerat iblis. Mereka sedang masuk dalam perangkapnya setan ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal yang ke-20, kan? Ayat yang ketiga di sana dikatakan, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dengan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskannya untuk sedikit waktu lamanya. Jadi katanya apa di sini? Untuk menyesatkan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kan berbicara tentang si iblis ya. Si iblis, setan ya. Setan artinya musuh. Iblis itu penipu yang menyesatkan katanya seluruh dunia. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dia adalah malaikat yang menentang Allah dan menipu. Ini adalah keahlian dia. Ya. Menjerat ya, menipu. Ini kan jerat berarti kan sesuatu yang terlihat aman tetapi ternyata berbahaya gitu kan. Ya ini jerat ya. Berarti ini kan satu trik penipuan ya. Ini menipu. Nah, kalau soal menipu, iblis adalah profesornya ya, mengenai hal itu. Dia adalah ahlinya. Dan bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, katanya dia menyesatkan seluruh dunia. Kalau kita baca Wahyu pasal 12 ayat 9 ya, dia menyesatkan. Dan kata menyesatkan di situ berasal dari kata planao ya. Kata ini berarti menyesatkan, merayu, menyerongkan, menarik, dan menyesatkan. Wah, ini menyerongkan, merayu begitu. Nah, orang yang hanya mendengarkan tetapi tidak melakukan, dia masuk dalam rayuan iblis ini. Dia telah masuk dalam jeratnya iblis, si setan itu, sang penipu itu, untuk diserongkan kepada kebenaran ya. Kepada ketidakbenaran. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan
ini saya ingin sampaikan bahwa hari ini ada begitu banyak orang berkata, aman kok saya aman. Bahkan ada orang yang rela meninggalkan gereja, dia tidak mau ke gereja, padahal dia tidak sadar dia sedang masuk dalam jerat iblis. Dia pikir bahwa dengan tidak bergereja dia aman. Saya bisa kok jaga diri saya sendiri. Saya bisa kok melawan iblis sendiri. Saya bisa kok tidak terjerat dalam tipu muslihat iblis meskipun saya sendiri. Wow. Saya sampaikan bahwa saudara, jemaat dibentuk oleh Tuhan itu memiliki tujuan yang luar biasa. Salah satunya untuk apa? Untuk supaya orang yang sudah diselamatkan memiliki kawan dalam hal perjuangan di dalam dunia kerohanian. Saya tidak bisa yakin bahwa seseorang bisa melawan iblis dengan dia berdiri sendiri tanpa ditemani, tanpa ada dalam satu perkumpulan bersama anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Oke, dalam 1-2 hari, 1-2 minggu, dalam 1-2 tahun dia bisa enjoy. Tapi kalau dia sudah berbelasan tahun, puluhan tahun, saya tidak yakin. Saya sangat tidak yakin, saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, karena kalau dia berdiri sendiri, tidak di dalam perkumpulan sama orang sudah diselamatkan, berarti ketika dia pergi dalam satu perkumpulan yang bukan perkumpulan sama orang diselamatkan, itu perkumpulan siapa? Dan firman Tuhan sampaikan di Amsal 13:20, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang bertemu dengan orang bebal menjadi malang. Ya. Jadi kalau dia enggan mau bertemu dengan orang yang sudah diselamatkan, tetapi dia suka bertemu dengan orang yang tidak diselamatkan, gila apa? Dia menjadi malang. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menarik bahwa Alkitab sering memakai kata bebal. Saya katakan bebal ini beda dengan bodoh. Yang bodoh ini kan secara ilmu pengetahuan lah, enggak sekolah, enggak ini. Kalau bebal ini sebenarnya adalah orang yang lebih ke sudah dikasih tahu lah berulang-ulang tapi enggak mau tahu. Kenapa? Karena sombong, ya. Karena angkuhnya dia, dan dia adalah orang bebal yang tidak mau tentang sesuatu yang benar. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan firman Tuhan sampaikan itu adalah satu pekerjaan dari jerat iblis. Dan saudara, kita kembali ke teks kita. Yakobus di sini sampaikan bahwa orang yang tidak bisa melakukan firman Tuhan, yang hanya menjadi pendengar tapi tidak melakukan, dia adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Nah, ini menipu diri sendiri. Dan saudara, di sini pertama, menipu diri sendiri karena dia sedang ada dalam jerat, ditipu oleh iblis. Dan orang yang sudah ditipu oleh iblis, ini biasanya dia akan pergi ke perkumpulan yang bukan dari orang lahir baru. Padahal dia lupa bahwa di dalam 2 Timotius pasal 3, ya, coba kita baca dalam 2 Timotius pasal 3. Firman Tuhan sampaikan 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-13 dikatakan, sedang orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, dan mereka menyesatkan dan disesatkan. Kalau dia tidak memiliki kesukaan untuk berkumpul dengan orang yang sama-sama sudah diselamatkan, ya kan? Dan dia lebih suka untuk berkumpul dengan orang-orang yang tidak diselamatkan, dengan orang yang sebenarnya dia juga tahu bahwa itu orang yang misalnya orang yang tidak benar, ya kan? Kalau firman Tuhan sampaikan di sini orang yang jahat, orang yang menipu. Dan firman Tuhan bilang mereka yang seperti itu akan semakin jahat, dan orang yang ditipu juga akan menipu.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya ini jadi 2-0 nih, iblis menang atas dia. Jadi dia menjauhkan diri, ya, dia hanya menjadi orang yang cuma dengar-dengar saja. Oke, dia dengar ini tapi tak mau melakukan. Dia justru lebih kepada keinginan si jahat, mengikutinya, dan dia pergi berkumpul dengan orang-orang yang justru lebih suka berkumpul dengan orang yang tidak diselamatkan. Dan firman Tuhan sampaikan, sedang orang jahat dan penipu akan bertambah jahat dan mereka menyesatkan dan disesatkan. Makanya saya katakan, bisa tak orang yang sudah diselamatkan misalnya, dan dia tidak memiliki keinginan untuk bisa berkumpul bersama orang yang sudah diselamatkan, bisa bertahan berapa lama dia kira-kira? Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah mengapa Tuhan mendirikan satu jemaat lokal, supaya orang yang sudah diselamatkan, dia boleh ada di dalam kumpulan orang-orang yang sudah sama-sama diselamatkan. Salah satunya adalah menjaga imannya supaya tidak terkikis, bahkan yang ada supaya dia seharusnya bertumbuh dan makin kuat dalam iman. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, karena kalau dia di luar sana, dia menjadi mangsa yang enak. Dia menjadi mangsa yang enak, saudara, yang empuk, yang mudah disesatkan, mudah dikecohkan, bahkan yang ada dia sudah disesatkan dan dia juga akan menyesatkan orang lain. Dan wow, itu sangat berbahaya tentunya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan iblis menang banyak. Dia akan menjadi lupa bahwa firman Tuhan sampaikan, iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Wah, ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa kita memerlukan orang lain. Kita memerlukan sama-sama orang yang sudah diselamatkan. Kita baca di dalam Amsal pasal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20, di sana dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Artinya, kita memerlukan orang lain, jelas. Supaya kita semakin teguh dalam iman, kita memerlukan orang yang teguh di dalam iman juga di samping kita. Supaya kita semakin dewasa, kita memerlukan orang yang dewasa secara rohani untuk bergaul dengan kita. Kalau kita mau jadi bodoh, ya tinggal bergaul dengan orang bodoh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita memerlukan orang lain. Ya, kita memerlukan orang lain. Ya, artinya di sini orang-orang yang sudah sama-sama diselamatkan. Di mana kita bisa dapatkan dengan mudah? Seharusnya di jemaat, gereja. Nah, ini poin yang kedua di poin besarnya. Poin pertama yang besar, dan ini poin kedua. Hal yang kedua di sana yaitu kita memerlukan orang lain. Yang terakhir dari poin ini, yang satunya itu orang bisa ditipu oleh iblis. Yang kedua, orang bisa ditipu oleh orang Kristen yang palsu. Ya, ketika dia bergaul sana, dia ditipu dengan orang Kristen yang palsu, yang katanya orang Kristen yang palsu ini akan menyesatkan dan disesatkan. Dan yang ketiga, ketika dia hanya mendengar dan tidak melakukan, dia bisa menjadi orang yang ditipu oleh, tanda kutip, pimpinan Roh Kudus. Maksudnya apa? Sudahlah, kamu ngomong apa saja, saya merasa ada pimpinan Roh Kudus. Ini berbahaya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ingat, makanya saya bilang tanda kutip. Ketika kita diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Alkitab berbicara bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Tetapi bagaimana kita bisa tahu pimpinan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita? Ayo.
Apakah saat kita tidur dia tiba-tiba bisik? Atau gimana? Atau saat kita tidur misalnya mimpi, ya Pak Suento sering kutip pernyataan pendeta yang paling hebat itu katanya, ya kan, mimpi seorang wanita bercumbu, apakah seperti itu pimpinan Roh Kudus? Ya. No. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca di dalam Amsal 28 ayat 26. Amsal 28 ayat 26, di sana dikatakan firman Tuhan, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa yang percaya dengan hatinya sendiri adalah orang bebal. Ya? Wow. Kok begitu? Terus gimana kita bisa tahu pimpinan Roh Kudus? Pimpinan Roh Kudus yang benar itu seperti apa? Oh saudara yang dikasihi Tuhan, pimpinan Roh Kudus yang benar adalah memimpin kita untuk apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, ikut PA, ikut seminar, blog kelas yang bisa menggiring kita, memimpin kita kepada pengetahuan demi pengetahuan tentang firman Tuhan yang benar, dan kita semakin dibukakan tentang kehendak Allah. Saya nak baca Alkitab, Tuhan sudah pimpin saya ke arah yang benar, jadi saya tidak memerlukan Alkitab. Siapa bilang? Gimana? Tunggu dia kasih mimpi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bilang di sini ayat ke-26, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Siapa yang percaya dalam hatinya sendiri adalah orang bebal. Nah, ini mengandalkan dirinya sendiri berarti. Orang bebal. Ini orang yang tidak mau dengar pengajaran, orang tidak mau dengar, termasuk bukan cuma pengajaran, dia tidak mau dengar, tidak mau hiraukan apa yang Alkitab sampaikan. Ya, makanya dia bilang banyak orang yang mendengar tetapi tidak banyak yang melakukan. Mengapa? Ya karena dia pikir saya sudah benar. Nggak usah lagi atur-atur saya. Nggak usah lagi kasih tahu saya. Saya sudah tahu yang benar ya. Kita kan dengar orang, Pak harus begini-begini. Sudah Pak, saya sudah dengar itu semua kok. Sudah tahu itu semua. Kalau yang demikian, gimana kita mengajar dia? Gimana cara kita menyampaikan kebenaran kepada dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti ini orang adalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Orang yang hanya menaruh percaya pada hatinya sendiri, ya, orang bebal kata firman Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita bandingkan dengan Amsal pasal 3. Hari ini kita cukup sering buka kitab Amsal pasal 3 ayat 5. Ayat 5 sana katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, justru yang Tuhan inginkan, hati kita ini seharusnya dipakai dengan tertuju kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan berdasarkan apa? Berdasarkan firman Tuhan, bukan yang lain. Nah, hati kita seharusnya itu 100% seharusnya diarahkan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dalam kitab Yeremia, pada dasarnya apa katanya? Hati manusia itu licik. Bagaimana bisa independen hatinya ini? Dia bisa andalkan dirinya. Ini harus sejalan dengan firman Tuhan. Hanya orang bilang hari ini, saya ini bersandar ini apa katanya pada pimpinan Roh Kudus. Ya, tetapi sebenarnya secara tidak langsung dia sedang ngomong, saya sedang mengandalkan hati saya sendiri. Dia bilang Roh Kudus supaya kelihatan rohani sekali gitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah dia tidak sadar dia sedang masuk dalam jeras tipu muslihat iblis. Jadi satu, memang ditipu oleh iblis langsung. Kedua, ditipu oleh orang Kristen palsu. Yang ketiga, dia sedang ditipu oleh katanya pimpinan Roh Kudus. Ya, sebenarnya adalah ditipu oleh hati dia sendiri.
kesombongan dia, ya, keangkuhan dia. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama, bahwa orang ditipu oleh dirinya sendiri, dan jelas adalah orang yang tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Yang poin yang kedua, teks kita berbicara tentang orang-orang yang benar-benar menemukan kehendak Allah. Jadi tadi orang yang tidak bisa menemukan kehendak Tuhan karena ditipu, ya, ditipu. Dan kedua ini adalah orang yang menemukan kehendak Allah. Tetapi hendaklah, Yakobus 1:22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dan firman Tuhan di sini memberitahukan kepada kita adalah orang yang membaca, orang yang mendengar firman Tuhan, dan orang yang seharusnya melakukan. Nah, kita masuk dalam kategori orang yang sedikit saja dari yang banyak mendengar. Ternyata tidak banyak dia melakukan. Dan saya berharap bahwa semua yang di sini adalah orang yang masuk di situ. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca di ayat sebelumnya, Yakobus pasal 1 ini, kalau kita baca dari ayat 22, ayat 21-nya, ayat sebelumnya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi yang menyebabkan orang masuk dalam tipu muslihat iblis, ya, masuk dalam tipu orang yang tidak diselamatkan, bahkan masuk pada tipu dari dirinya sendiri, ya, hatinya yang tidak mau terbuka terhadap firman Tuhan, adalah dosa sebenarnya. Dan ini membuat dia tidak bisa mengerti kehendak Allah dalam hidupnya. Nah, bertolak belakang dari itu, berkontras dengan itu, adalah orang yang bisa mengerti, tahu tentang kehendak Allah, adalah orang yang menanggalkan dosa. Di sini katanya, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau terjemahan-terjemahan yang lain bilang singkirkanlah. Nah saudara, seseorang harus menyingkirkan semua kekotorannya, kotor moral lah, ya, semua disingkirkan, saudara. Dan kejahatan yang umum, ya, kepahitan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang hari ini berpikir, saya menghendaki kehendak Allah, ya, saya mencari kehendak Allah. Tetapi dia enggan meninggalkan pornografi, dia enggan meninggalkan perjudian, dia enggan menanggalkan perhambaan, entah itu rokok, alkohol lah, segala macam. Dia enggan menanggalkan semua cara hidupnya yang kotor. Ya, gimana dia bisa tahu tentang kehendak Allah kalau hidupnya demikian? Tidak bisa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, dia bisa mengerti kehendak Allah kalau dia tanggalkan semua yang kotor itu dalam hidupnya. Dan kapan seorang bisa benar-benar bisa tanggalkan itu? Adalah kalau dia mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dengan sungguh-sungguh, ya kan? Dan dia janji untuk hidup bagi Kristus. Dia bertobat, dia menyesali semua cara hidupnya yang lama itu, dan dia janji untuk hidup bagi Tuhan. Nah, saat itu dia menjadi orang yang menanggalkan semua kekotoran dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah ketika dia tanggalkan, dia adalah orang yang bisa dengan enteng, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi bisa menjadi pelaku firman. Yang menghalangi seorang bisa menjadi pelaku firman adalah dosa. Dia masih menikmati dosa. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini sangat penting untuk mengetahui kehendak Allah. Seharusnya kita percaya kepada hati, ya, kita tidak percaya kepada hati kita sendiri yang apalagi orang yang belum diselamatkan. Wow, kita perlu percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kita membiarkan diri ini dituntun oleh firman Tuhan, karena kalau kita yang percaya kepada hati kita sendiri,
Alkitab berkata dalam Yeremia 17 ayat 9, pada dasarnya hati manusia itu licik. Licik. Dan ya tidak heran kalau orang yang percaya kepada hatinya, firman Tuhan bilang ini adalah orang bodoh. Nah, untuk mengetahui kehendak Allah, kita harus bersedia untuk melakukan kehendak Tuhan-Nya. Melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Adalah dengan satu, kita perlu menanggalkan cara hidup kita yang lama. Betul-betul tanggalkan. Jangan disisakan. Jangan bilang, oh sayang kalau ini mau langsung dibuang, ada sisa sedikit lah. Ini tidak bisa, saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak bisa. Firman Tuhan katakan Yohanes 7 ayat 17 katakan, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata atau dari diriku sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini sangat penting bagi kita. Kita perlu mencari kehendak Tuhan, dan kita bisa tahu kehendak Allah. Kehendak Tuhan adalah yang pertama, kalau kita sudah tanggalkan cara hidup kita yang lama, semua kekotoran yang ada dalam hidup kita yang dahulu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang bukan hanya menjadi setiap mendengar, tetapi kita menjadi orang yang juga bisa melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita melakukan firman Tuhan, jelas kita tidak masuk dalam orang yang tertipu oleh iblis, tidak ditipu, nanti tidak menjadi mangsa dari orang yang disesatkan dan akan menyesatkan. Dan jelas kita bukanlah orang yang hanya mengandalkan hati kita manusia yang sudah rusak sebenarnya, tetapi kita mengandalkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Dan percayalah, ketika kita melakukan itu, kita adalah orang yang bisa tegak berdiri. Kita adalah orang yang bisa dipakai Tuhan untuk menuntun orang kepada kebenaran, bukan untuk menuntun orang pada kesesatan, tapi menuntun orang pada kebenaran. Oke, baik, firman Tuhan kiranya memberkati kita, dan biarlah hidup kita senantiasa menjadi berkat untuk banyak orang. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa mengaplikasikannya sehingga sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kami janganlah menjadi orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan, tapi sebaliknya. Oleh sebab itu tolong kami, mampukan kami untuk melakukannya, supaya kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin banyak tahu tentang kehendak Allah, dan hidup kami semakin menjadi berkat, dan hidup kami senantiasa boleh mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri.